Pernah gak sih kamu merasa gak nyaman sama diri kamu sendiri? Nah, misalnya nih, kamu gak nyaman sama diri kamu karena kamu merasa bahwa diri kamu gak punya hal positif, atau karena gak punya uang sehingga gak bisa membeli apa yang diinginkan, atau bahkan gak nyaman terhadap bentuk badan kamu sendiri yang membuat kamu gak pede dan merasa beda dari yang lain. Padahal seperti yang kalian tahu, Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kesempurnaannya masing-masing. Nah, karena itu nih, dalam video ini kami mengajak penonton untuk yuk mengubah insecure menjadi bersyukur. Setiap manusia di dunia, baik tua ataupun muda, pasti berharap memiliki tubuh yang normal, sehingga membuat mereka mampu untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya. Dengan tubuh yang normal atau ideal tersebut menjadikan seseorang merasa pede untuk melakukan aktivitasnya. Karena itu, setiap orang memiliki standar ideal bagi tubuhnya masing-masing. Nah, namun seiring bertambahnya usia nih, tidak dapat dipungkiri. Lalu bagaimana juga dengan orang-orang yang usia madya, yang mulai menghadapi perubahan signifikan fisik? Apakah dengan perubahan signifikan fisik itu dapat mempengaruhi terhadap mentalnya seseorang? Usia madya. Apa sih yang dimaksud dengan usia madya itu? Jadi usia madya merupakan usia yang berkisar antara 40 sampai dengan 60 tahun. Pada usia ini biasanya ditandai dengan adanya periode panjang dalam rentang kehidupan manusianya. Oleh karena itu, pada usia ini biasanya setiap individu akan selalu berusaha untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan dasar-dasar yang ditanamkan pada tahap awal kehidupannya, khususnya pada harapan mengenai penyesuaian diri terhadap peran dan harapan sosial dalam masyarakat dewasanya nih. Nah, oleh karena itu, kesehatan mental yang baik sangat diperlukan sekali pada masa usia dewasa ini, dengan tujuan agar orang-orang yang sudah mencapai usia dewasa madya ini dapat menyesuaikan dirinya terhadap peran baru serta harapan sosialnya. Usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Banyak stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya, yaitu kepercayaan tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi kehidupan serta berbagai tekanan tentang pentingnya masa muda. Usia madya merupakan transisi. Pada usia madya, cepat atau lambat, semua orang dewasa harus melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan jasmani dan harus menyadari bahwa pola perilaku pada usia mudanya harus diperbaiki. Usia madya adalah masa stres, karena pada usia ini orang dewasa banyak mengalami keadaan jasmani yang menunjukkan usia tua, beban keuangan, kebosanan terhadap perkawinan, atau rasa hilangnya masa muda dan mendekati ambang kematian. Usia madya adalah usia yang berbahaya. Usia ini merupakan suatu masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun kurang memperhatikan kehidupan. Usia madya adalah usia canggung, karena pada usia ini orang dewasa merasa bahwa keberadaan mereka dalam masyarakat tidak dianggap. Orang-orang yang berusia madya sedapat mungkin berusaha untuk tidak dikenal oleh orang lain. Keinginan untuk tidak dikenal bagi pria dan wanita berusia madya nampak dalam cara berpakaian. Nah, salah satu dari sekian banyak penyesuaian yang masih sulit untuk dilakukan bagi semua orang
baik itu bagi pria ataupun wanita di usia dewasa madya ini adalah dengan berubahnya penampilan, karena dalam diri mereka terdapat adanya ketakutan. Jadi mereka merasa takut bahwa dengan berubahnya penampilan mereka di usia dewasa madya ini akan menyebabkan mereka kesulitan dalam mempertahankan hubungannya dengan pasangan, seperti misalnya hubungan dalam rumah tangga, yaitu antara suami dengan istri. Nah, selain itu juga terdapat ketakutan lain yang dapat terjadi dengan berubahnya penampilan, maka akan mengurangi daya tarik mereka terhadap lawan jenisnya. Nah, kemudian untuk tanda-tanda yang dapat terlihat pada usia dewasa madya ini adalah ditandai dengan adanya berat badan yang bertambah, berkurangnya rambut atau tumbuhnya uban, adanya perubahan pada kulit seperti kulit yang mulai menjadi keriput, tubuh menjadi lebih gemuk, adanya perubahan pada otot, adanya masalah pada persendian, terjadinya perubahan pada gigi dan juga pada mata. Nah, hal-hal itu biasanya sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pada orang-orang yang berada pada usia dewasa madya ini, khususnya pada wanita. Menurut Honigman tahun 2007, body image adalah gambaran mental individu terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Body image juga terkait dengan persepsi dan penilaian individu atas apa yang dipikirkan dan rasakan terhadap tubuhnya, baik bentuk maupun ukurannya. Body image juga melibatkan bagaimana individu menilai persepsi orang lain terhadap dirinya. Tentu saja, memiliki bentuk fisik yang baik akan menimbulkan kepuasan diri terhadap tubuhnya. Semakin menarik atau efektif kepercayaan diri terhadap tubuh, maka semakin positif. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai diri, kepercayaan diri, serta mempertegas jati diri pada orang lain maupun dirinya sendiri yang memengaruhi harga dirinya. Kemudian, apabila individu memandang tubuhnya positif, maka body image yang dimilikinya pun akan positif. Sedangkan apabila individu memandang tubuhnya negatif, maka body image yang dimilikinya pun akan negatif. Hal ini tidak terlepas dari ketiga faktor yang dapat memengaruhi body image, yaitu media massa, keluarga, dan hubungan interpersonal. Maka dari itu, terdapat korelasi antara body image terhadap self-esteem seseorang. Karena dengan seseorang melihat standar tubuh ideal dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Semakin menarik efektif kepercayaan diri mereka terhadap tubuh yang mereka miliki, maka semakin positif juga harga diri yang mereka miliki. Karena body image positif akan meningkatkan nilai diri, kepercayaan diri, serta mempertegas jati diri pada orang lain maupun dirinya sendiri yang akan memengaruhi diri mereka sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan body image yang positif? Oke, yang pertama, fokus terhadap rasa syukur mengenai hal positif yang ada pada tubuh. Setiap hari, coba kita sugestikan rasa terima kasih kepada Tuhan terhadap fisik yang telah dianugerahkan. Dengan melihat bagian tubuh yang masih bisa berfungsi dengan baik, itu merupakan hal yang harus disyukuri. Yang kedua, menjaga kesehatan juga merupakan wujud membangun body image positif. Dengan melakukan pola makan yang baik, berolahraga, serta istirahat yang cukup dapat membuat seseorang lebih sehat. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah
Jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena dengan terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu akan membuat seseorang menjadi lebih tidak puas, menjadi lebih tidak bersyukur, tentunya menjadi lebih tidak percaya diri. Dengan melakukan hal tersebut, itu berarti seseorang tidak dapat menghargai dirinya sendiri. Jadi, yuk ubah insecure menjadi bersyukur.